في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh yang berkah ini kita bersama-sama bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita subuh ini dan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beriring salam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita kirimkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada beliau, InsyaAllah kelak kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat darinya di yaumil mahsyar nanti. Dan kita harus menjadikan beliau sebagai tauladan dalam hidup dan kehidupan kita, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki pada saat kita hidup di dunia ini dan ketika kita berada di dalam kehidupan yang kekal dan abadi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiyal minbar. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu naik mimbar. Falamma raqiyad darajatal ula, ketika beliau itu naik tangga pertama. Jadi Rasul itu ada mimbar, untuk naik ke mimbar itu pakai tangga, ada tangganya. Ketika naik tangga pertama, faqala amin, beliau mengucapkan kata amin. Summa raqiya tsaniyah faqala, kemudian ketika naik lagi ke tangga kedua, beliau mengucapkan lagi kata amin. Dah berapa tangga mimbarnya itu Pak Ibu? Sudah 2 kan? Summa raqiya tsalisa faqala amin. Kemudian ketika naik lagi ke tangga yang ketiga, beliau mengucapkan lagi kata amin. Pertama, di sini dulu dapat kita pahami
bahwa mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 tangga. Jadi ketika Rasul itu berkhutbah, itu posisinya posisi rendah atau tinggi? Berarti tinggi. Tinggi itu hikmahnya, kalau orang sahabat itu bisa melihat dengan jelas, kemudian nampak. Jadi kalau orang berbicara, nampak mulutnya itu berbicara, itu jelas pesan yang diterima. Jadi kalau kita tak nampak dengan jelas, antara suara dengan ucapan itu kadang-kadang pesannya berbeda. Maka Nabi ketika dia sedang berbicara, ada salah seorang sahabat datang, dia terlambat, kemudian duduk jauh-jauh pula. Tapi Nabi tidak menyebutkan, tidak dipanggilnya, engkau duduk di sini, tidak. Tapi apa kata Nabi? Kalau malu-malu kita sama Allah, maka Allah juga akan malu-malu memberikan imbalan. Kira-kira seperti itu. Jadi harus dekat di dalam majelis. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faqalu ya Rasulullah, maka para sahabat, karena Nabi itu mengucapkan kata amin itu nyaring. Faqalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, hai Rasul, sami'naka taqul, kami mendengar engkau mengucapkan amin salasa marrah, kata amin sebanyak 3 kali, didengar oleh para sahabat. Qala, maka Rasul menjelaskan, lamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ketika saya naik tangga pertama, datang Jibril kepadaku. Ja'ani Jibril. Masih ingat Bapak Ibu ya Jibril ya? Siapa Jibril? Jibril salah satu malaikat yang wajib kita imani. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada wahyu dari Allah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kajian ilmu tauhid, malaikat yang wajib diimani itu ada 10. Salah satunya malaikat Jibril. Kemudian ada juga kiraman katibin. Ada di dalam ayat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kiraman katibin ini merupakan malaikat yang mengawasi kita, yang mencatat amal perbuatan kita. Kalau kiraman itu mencatat amal baik mulai dari niat sampai kepada pelaksanaannya, dicatat oleh kiraman ini dalam amal baik itu. Kalau katibin, kiraman katibin, dia mencatat perbuatan yang tidak baik. Ini beda antara perbuatan baik dengan perbuatan yang tidak baik. Kalau katibin ini mencatat perbuatan itu
sudah diniatkan, sudah dilaksanakan, ditunggu lagi waktunya. Bisa berubah atau tidak? Tapi kalau kiraman ini niat saja sudah dicatat. Jadi beda antara kebaikan dengan keburukan. Jadi kiraman katibin ini juga disebut dengan raqib atid. Jadi kalau orang kita biasa nyebut sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi malaikat ini mesti harus kita yakini, karena itu adalah bagian daripada keimanan. Malaikat Jibril ini datang, faqala, apa kata malaikat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syakiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Jadi seorang hamba, celakalah seorang hamba, dia bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan itu tidak bisa membuat dosanya diampuni. Kita ketemu dengan bulan Ramadan, tapi kesempatan ini kita tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk bisa sebagai waktu, kesempatan untuk menghapus dosa yang kita lakukan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ramadan ini sangat luar biasa, mulai dari waktu siang sampai waktu malam. Coba kita lihat hadisnya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kalau berpuasa itu kira-kira siang atau malam Bapak Ibu? Siang kan? Berarti waktu siang itu sangat berkualitas. Berpuasa dengan sepenuh hati, dilandasi dengan keimanan, dengan penuh keikhlasan, sesuai dengan tuntunannya, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Ini hadis yang pertama. Coba kita lihat lagi hadis. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan malamnya dengan melaksanakan salat, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Kalau salat malam itu waktunya kapan? Berarti malam kan? Nah, siang dengan malam kualitasnya sama. Berbeda dengan hari-hari yang lain. Ibadah dilakukan pada waktu siang, ibadah dilakukan pada waktu malam luar biasa. Pertanyaannya, apakah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk berjumpa bisa kita manfaatkan dengan baik? Jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Pak Imam kita selalu berdoa, dipimpin kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Kita selalu berdoa mohon keberkahan bulan Rajab, bulan Sa'ban, supaya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau Rajab itu syahrullah, Sa'ban syahri kata Nabi, bulanku. Ramadan syahri ummati, Ramadan itu adalah bulan umatku. Ini diberi kesempatan kepada kita. Maka mari sama-sama kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakultu amin. Jadi ketika Jibril tadi mengatakan celakalah seorang hamba yang ketika dia mendapatkan bulan Ramadan tidak bisa membuat dia mendapatkan ampunan, maka kata Nabi amin. Diaminkan oleh Nabi.
Summa qala saqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Kemudian ketika naik tangga kedua, jadi mimbar Rasul itu antara mimbar beliau dengan rumahnya itu disebut dengan taman Raudah, Raudatun min riyadil jannah, tamannya surga. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusahalah secara maksimal untuk bisa sampai ke Raudah tadi. Karena Raudah ini merupakan salah satu tempat kalau berdoa di situ, beribadah di situ itu sangat mustajab. Jadi kalau Pak Ustadz Ma'ruf nanti insyaallah pergi umrah, kemudian ziarah ke makam Rasulullah, salat di Masjid Nabawi. Nah, kalau bersempat masuk ke Raudah, beribadah, berdoa, silakan bermunajat situ. Doakan juga kami jamaah semuanya, semoga bisa naik haji, semoga bisa umrah dan berziarah ke situ. Itu luar biasa kalau kita perhatikan ke situ itu. Orang berdesak-desakan, kenapa? Karena tahu bahwa di situ itu memiliki nilai yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak tahu di situ ada nilai yang sangat luar biasa, biasa-biasa saja, anteng-anteng saja. Orang rebutan masuk ke sana, tapi kita biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita tidak tahu kandungan yang ada, nilai kandungan yang ada di tempat itu. Jadi ketika naik kepada tangga kedua, kata malaikat Jibril, celakalah seorang hamba yang dia mendapatkan kedua orang tuanya atau salah seorang dari kedua orang tuanya itu, kemudian kedua orang tuanya itu tidak bisa membuat dia masuk surga. Ternyata kita tidak payah mencari surga. Kalau ada orang tua kita masih hidup, itulah surga kita. Dengan apa caranya? Kita mesti berbuat baik kepada kedua orang tua kita, atau yang masih hidup salah satu dari keduanya. Kalau begitu, boleh tak kita tidak patuh sama orang tua Bapak Ibu? Kita kan ini apa namanya, sudah tua nih. Status kita kalau sudah tua itu masih anak atau jadi orang tua? Iya kan? Walaupun kita sudah tua renta, status kita tetap sebagai anak. Walaupun orang manggil kita opa, oma, tetap kita sebagai anak. Walaupun orang memanggil kita sebagai ibu, ayah, tetap kita posisinya sebagai anak. Maka kewajiban kita terhadap orang tua harus berbakti. Ini kewajiban kita terhadap orang tua ini adalah pesan, perintah, wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Percaya enggak Bapak Ibu? Percaya kan? Coba lihat surat Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayya ilayyal masir. Ini jelas wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tanpa terkecuali. Enggak ada dikecualikan. Oh, ini khusus untuk Pak Ustadz, tidak. Oh, ini khusus untuk Pak Imam, tidak. Oh, ini untuk yang rajin jemaah saja, tidak. Untuk manusia, siapapun dia, dimanapun dia, mesti berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kalau untuk kita-kita yang sudah tua ini, Bu, Bapak, tidak bahagia. Sebenarnya tak ada alasan. Kenapa?
yang punya anak, anaknya itu melayani orang tuanya dengan baik. Anak enggak boleh melawan sama orang tua. Anak enggak boleh mengucapkan kata-kata yang bisa membuat perasaan orang tua terluka, tersakiti. Enggak boleh. Coba lihat, fala taqul lahuma uf. Perintah Allah kepada kita sebagai anak, fala taqul lahuma uf. Jangan kamu katakan kalimat uf, kalimat itu saja nggak boleh sama kedua orang tua. Apalagi sampai tidak melayaninya, apalagi sampai mengusirnya dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang tua masih hidup, ini adalah ladang amal bagi kita. Berbaktilah kepada kedua orang tua, insya Allah pintu surga akan terbuka lebar. Kira-kira sampai situ bisa kita pahami tidak Bapak Ibu? Bisa kan? Maka tugas kita bagaimana supaya anak itu berbakti kepada kedua orang tua. Maka tugas kita sebagai orang tua yang masih orang tuanya masih hidup, tunjukkan kepada anak kita, contohkan kepada anak kita bahwa kita itu berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan kita paksa anak kita untuk patuh berbakti kepada kita, sementara kita mencontohkan yang tidak baik sama anak kita. Kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana mau anak mau patuh mengikut kita? Contohkan dulu. Jadi sebagai orang tua harus menjadi tauladan bagi anak-anaknya. Contohkan, kita berbuat baik kepada kedua orang tua, maka anak akan berbuat baik pula kepada kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua itu bisa waktu dia masih hidup, bisa dia ketika juga sudah meninggal dunia. Kalau dia sudah meninggal dunia, banyak-banyaklah berdoa kepadanya. Anak yang soleh, doanya diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 hal. Salah satunya doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya sampai kepada kedua orang tuanya. Coba kita lihat, ada peristiwa, oh bukan, ini kasus istri patuh sama suami tidak. Jadi ketika orang tua sudah meninggal dunia, berdoalah untuk kedua orang tua, bersedekahlah untuk orang tua kita, niatkan sedekah untuk kedua orang tua kita. Kalau kita bersedekah untuk kedua orang tua kita dapat, kita juga dapat. Tapi kalau kita hanya bersedekah untuk kita, ya untuk kita saja. Mana yang lebih bagus itu? Bagus kan? Kalau kita sedekah untuk orang tua, kita juga dapat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fakultu amin. Kata malaikat, kata baginda Rasul, amin. Ketika malaikat tadi mengatakan, summa qala sakiya abdun zukirta indahu wa lam yusalli alaika fakultu amin. Yang ketiga, kata malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik kepada tangga yang ketiga, celakalah seorang hamba ketika engkau disebutkan nama dia di dekatnya, walam yusalli alaik, dia tidak berselawat kepadamu. Jadi ketika nama Nabi itu disebutkan, maka kita mestinya harus berselawat kepada beliau. Kita disebut namanya,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mesti berselawat kepada beliau. Jangan sampai pula tidak mau berselawat. Selawat ini jelas perintahnya. Jelas perintahnya. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kepada orang yang beriman diperintahkan untuk berselawat kepada beliau. Jadi jangan malas-malasan kita berselawat. Selawat itu nilainya sangat luar biasa sekali. Ini sebelum kita tutup, ini untuk orang tua. Kita sebagai anak, barangkali ini perlu kita renungkan sebuah hadis yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tarakal 'abdu du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u 'alal waladi rizqu fid dunya." Apabila seseorang enggan mendoakan kedua orang tuanya, tidak mau berdoa kepada kedua orang tuanya, maka rezeki anak tersebut di dunia ini akan terputus. Luar biasa enggak itu, Pak? Ibu, luar biasa nih. Tak mau mendoakan kedua orang tuanya, maka rezekinya di dunia ini terputus. Pak Ustadz, Buya, si anu tuh durhaka kali sama orang tuanya, tapi rumahnya besar juga, pekerjaannya hebat juga, punya kendaraan mewah, katanya rezekinya terputus. Terputus bisa juga dipahami dengan dicabutnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kita Bapak Ibu ya. Kalau rumah mewah tapi kita tak bisa menikmati kemewahannya itu, punya spring bed bagus, luar biasa, produk luar negeri, bermerek, tapi matanya tak nyaman tidur. Tak bisa dia tidur di situ. Itu tanda-tanda keberkahannya kurang. Tapi tempatnya biasa-biasa saja, tapi tidurnya luar biasa nikmatnya, itu tanda-tanda berkah itu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Apapun semuanya kita berharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang anak, jangan sampai kita lupa mendoakan kedua orang tua kita agar kita memperoleh keberkahan di dunia ini. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها